Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir di dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tetapi yang saya membingungkan, maksud Tuan tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu seperti apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda, Tuan. Karena waktu itu, inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, kalian semua tenang. Saya mohon kalian duduk di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa ya mencari? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan. Oh, kalau begitu ya sudah. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Itu, para pemuda datang. Mereka yang bicara penting katanya. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh ya tuan-tuan, ini mau minum apa? Biar saya ambilkan dulu. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya.
Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silahkan. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Oh, mencari Kang Mas. Ada di dalam. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali ya. Toko-toko tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu, toko tuan juga berada di sini? Iya, ada. Seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf ya, saya keasikan ngobrol. Mari masuk, silahkan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Silahkan Bu. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalau begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau kamu menginginkan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang, tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini Bung. Jadi maksudnya, kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Saya yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan. Para pemuda dan Soekarno bersitegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan toko Bung datang berkumpul di sini. Ah, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda itu? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Lalu, apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda itu terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi, maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar. Karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Bagaimana jika keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini? Kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini.
Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh. Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tetap tidak menginginkan proklamasikan Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujuinya. Usul kita, apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju usul saya? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif Hendra-Ninggaf karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka dua ke Rengas Dengklok dekat Karawang, karena di sana dekat yang tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif, Hendra Diningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh ya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Iya Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhatta dan Fatmawati.